Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Jadi teman-teman yang sudah bertanya lewat WA, chat di nomor saya di 0816658779, saya akan jawab satu persatu. Ya, ini ada yang menanyakan, Pak, saya mau menjodohkan ikan gabus. Saya dapat dari menjaring. Ya, pertanyaan saya, apakah boleh semua ikan itu dikumpulkan jadi satu di tempat bis beton, Pak? Total semua ikan ada 7 ekor. Rata-rata besarnya sama. Jadi kalau misalkan mendapatkan ikan liar dari manapun, entah dari sungai atau dari selokan atau dari manapun, itu kalau misalkan dikumpulkan dalam satu tempat, ya tentunya kalau bisa jangan bis beton ya. Kalau tadi Bapak bilang di bis beton, menurut saya kurang luas ya. Jadi kalau 7 ekor dalam bis beton itu kurang luas. Bisa saja dikumpulkan, penampungannya menggunakan kolam beton juga ya, atau kolam terpal. Nanti dijinakkan dulu seperti video saya sebelumnya. Ada proses penjinakan ikan gabus liar agar dia mau makan. Setelah dia mau makan, baru berpikir untuk nanti menjodohkan. Kalau itu pun harus dilihat betul-betul ikannya sudah matang gonat atau sudah dewasa ya. Jadi betul-betul ikan harus dipilih yang betul-betul sudah dewasa. Ya, jadi jangan kita dapat mancing dari liar kok asal saja, besar kecil dicampur. Kalau yang belum matang gonat mau dicampur sampai berapa lama pun ya tetap tidak akan bertelur, harapannya kecil sekali. Oke ya Pak ya, silakan nanti dikasih kolam yang lebih luas, jangan hanya kolam bis. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Alif yang ada di Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara. Saya ingin bertanya Pak, apakah ikan gabus yang saya pancing di kolam orang tua milik orang tua saya bisa dibudidayakan? Saya kemarin coba iseng-iseng mancing malah dapat gabus dengan ukuran 1 kg. Satu ekornya Pak. Dan ternyata saya jual harganya di Penajam sini diambil antara 50 sampai 60 ribu per kilonya. Nah, saya ada keinginan besar untuk membudidayakannya. Nah, saya coba buka YouTube yang terkenal membudidayakan ikan gabus, ternyata Pak Suwandi. Nah, saya coba belajar dari channel YouTube-nya Pak Suwandi. Nah, pertanyaan saya, ikan yang saya pancing tadi kena mata kail tuh Pak. Terus saya pindahin ke kolam terpal yang saya buat. Terus saya kasih makan kok dia belum mau makan. Itu kenapa ya Pak? Ya beruntung ya, masih ada kolam tua, banyak ikan gabusnya. Di sini mau cari ikan gabus mancing sudah sulit. Ya jadi ikan yang barusan ditangkap itu kan kadang kena mata kail itu. Nggak apa-apa, nanti yang penting dalam proses mancing, saat kita mengeluarkan kailnya itu kita harus hati-hati. Jangan sampai, ya betul luka, tapi hati-hati. Jangan sampai terlalu banyak membuat luka di bagian mulut ataupun bagian rahang depan ikan itu. Kalau sampai kailnya terlanjur masuk sampai dalam, kalau tidak pakai sistem casting ya, kailnya kan kadang masuk sampai ke dalam itu senarnya dipotong aja, nanti dilepas di kolam, kailnya nanti akan lepas sendiri. Nah, belum mau makannya itu kan butuh proses, karena dia liar, pasti stres saat ditangkap dengan menggunakan kail atau pancing ya. Nah, saat itu stres akan terjadi. Makanya dalam proses penangkapan dengan pancing nanti dibawa pulang dulu, ditampung di kolam terpal ataupun kolam semen. Nanti diadaptasikan di situ, dikarantina dulu ya, 1 minggu 2 minggu baru nanti belajar diberi makan. Ya, bisa tonton video sebelumnya bagaimana menjinakkan ikan gabus, sudah saya buat sebelumnya ya. Oke, sukses untuk Pak Alif yang di Penajam Pasir Utara. Berikutnya dari Ferry yang ada di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pak, kolam saya seminggu lalu ada ikan mati.
Terus saya kuras total, ganti baru. Sekarang banyak mati. Rata-rata tiap hari mati 3-7 ekor. Badannya seperti jamuran. Ada juga yang tidak jamuran mati juga. Mohon solusinya, Pak. Jadi ikan gabus kalau memang dalam kondisi budidaya, dia sudah dalam kondisi nyaman. Walaupun tuh airnya tuh keruh tuh. Ya. Keruh bukan arti kebanyakan pembusukan makan loh ya. Proses budidaya normal, kemudian kena matahari, air lumutan. Tetapi ikannya mau makan, sehat, normal. Jangan segera dikuras, nggak usah terburu-buru. Kalaupun toh mau nguras, coba dikuras 25% dulu. Buang 25%, diisi lagi. Ya, kotoran yang ada di bawah nggak usah dipikirkan, nggak akan apa-apa itu. Ya, kotoran berupa kotoran ikan kadang seperti lumpur itu nggak apa-apa. Nah, setelah 25% dikuras, kemungkinan tidak akan terjadi resiko seperti yang Bapak alami, ya Pak Ferry alami. Jadi jangan sekali-kali ikan budidaya 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan dikuras total, dibersihkan total. Begitu dikasih air lagi baru stres, nggak mau makan kadang. Lama nggak mau makan, bisa sampai 1 minggu. Banyak yang mati. Nah itu. Jadi perlakuannya memang kita harus jeli juga melihat ikan gabus ini. Tidak berarti kalau air bersih itu malah sehat, belum tentu juga. Ya, dalam kondisi dia sudah enjoy, lumutan gitu kan. Dia makannya masih lahap, biarkan aja, nggak usah khawatir. Nanti indikatornya kalau dia sudah terlalu keruh sekali ikan gabus itu, sudah istilahnya minta ganti, ikan itu akan ngambang di permukaan tuh. Ngambang di permukaan, jejer-jejer banyak, tapi dikasih makan mau. Nah itu berarti sudah harus diganti. Jadi ikan itu sendiri akan memberikan tanda sebetulnya kepada kita bahwa dia minta ganti air. Tapi kalau ikannya masih naik turun biasa ya, naik ke permukaan turun lagi pelan-pelan, nggak apa-apa, nggak usah diganti. Daripada resiko seperti ini sering sekali terjadi saat proses pembesaran. Pengennya ganti-ganti air terus, ikan terlalu stres ya. Oke ya, silahkan nanti dicoba dengan Pak Ferry tadi. Semoga sukses Pak Ferry. Berikutnya pertanyaan dari Boy di Sumatera Barat. Saya baru intensif mengikuti channel video Bapak di dunia ikan gabus. Saya berencana mau coba ikut ternak dan sedang menghitung biaya-biaya yang diperlukan. Boleh dapat info apa kira-kira biaya dan indukan dan pengiriman ke Padang. Berapa indukan yang disarankan untuk pemula seperti saya? Dan apa ada grup WA untuk diskusi dengan teman-teman budidaya grup ikan gabus yang lain? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk indukan ya nanti bisa kita kirim. Cuma memang saat ini Pak, kalau untuk indukan kita belum ada penerbangan. Kita tergantung dari kargo penerbangan yang ke Sumatera atau ke daerah lainnya. Kalau ada ya kita berangkat. Kalau belum ada ya kita nunggu. Karena memang masih pandemi corona ini, penerbangan untuk animal life ya, hewan hidup ya, terutama itu belum bisa normal. Kemudian ada grup WA. Grup ada APIIN, Asosiasi Pengusaha Ikan Gabus Indonesia. Ya memang untuk masuk di grup ini ada syaratnya. Di situ memang bisa dibaca di deskripsi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, tidak ada biaya, tetapi di situ memang ada syarat minimal untuk bisa gabung menjadi pengusaha ikan gabus Indonesia. Oke ya Pak, sukses untuk Pak Boy di Sumatera Utara dan sukses untuk semuanya. Tetap pantang terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Saya akan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar dunia ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.